Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan teman-teman PAIE yang Rizky cintai dan sangat Rizky rindukan. Semoga bisa cepat-cepat ketemu ya. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan hidayahnya kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Rizky Aulia Utami dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat dan saya unggah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan salah satu media pembelajaran berbasis audiovisual dengan proyektor pada jenjang SMP kelas 8 dengan materi puasa wajib dan puasa sunnah. Alasan kenapa Rizky memilih media ini yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini bahwa sekreatif dan seinovatif apapun media pembelajaran itu dapat dibuat. Terlebih lagi dengan media ini juga bisa mengurangi kejenuhan saat belajar, terlebih apabila pendidiknya bisa membawa suasana yang menyenangkan. Metode penyampaian materi ini bisa dengan metode ceramah ataupun metode diskusi yang diakhiri dengan metode tanya jawab. Potensi dasar pada materi kali ini yaitu yang pertama, menjalankan puasa wajib dan sunnah sebagai perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku empati sebagai implementasi dari puasa wajib dan puasa sunnah. Yang ketiga, memahami tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Dan yang keempat, menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunnah. Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran nanti yaitu 1 kali pertemuan, yaitu 3 kali 40 menit. Nah, untuk indikator pencapaian dari materi yang nanti akan saya sampaikan yaitu untuk aspek kognitif. Diharapkan peserta didik bisa memahami materi dan tata cara berpuasa wajib dan puasa sunnah. Untuk yang kedua, aspek afektif. Diharapkan peserta didik bisa berperilaku empati dengan cara menghormati orang berpuasa sebagai implementasi dari materi puasa wajib dan puasa sunnah. Dan yang ketiga yaitu aspek psikomotorik. Diharapkan peserta didik bisa menjalankan puasa wajib dan puasa sunnah sebagai perintah agama. Adapun alat-alat yang dibutuhkan untuk menyampaikan media tersebut adalah yang pertama laptop, yang kedua proyektor, dan yang ketiga papan proyektor dan listrik itu tentunya. Nah, terkait materi yang disampaikan nanti yaitu bersumber dari buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada SMP dan MTS kelas 8. Nah, untuk itu mari kita saksikan videonya dan selamat menonton. Mari renungkan, betapa nikmatnya orang yang sedang berpuasa. Apakah kalian pernah merasakan kenikmatan tersebut? Seharian kita menahan lapar dan haus, kita akan mendapat kenikmatan saat berbuka puasa. Alhamdulillah, lapar dan haus terobati. Apa yang kita rasakan pada saat kita menjalankan ibadah puasa? Semudah itukah kita melaksanakan puasa? Selain menahan makan dan minum, kita yang berpuasa juga harus dapat menahan diri dari segala perbuatan yang mengandung dosa. Lebih jauh lagi, kita harus meninggalkan perkara-perkara yang dapat merugikan orang lain, seperti mencuri, korupsi, atau mengambil setiap hak orang lain. Puasa adalah momen yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa di bulan Ramadan, setiap pahala dilipat gandakan 1000 kali lipat. Apakah kita tidak rugi jika tidak berpuasa? Bekerja pun bernilai ibadah manakala diniatkan dengan benar. Para petani yang mengayunkan cangkulnya di bulan puasa lebih baik daripada yang hanya tidur dari pagi sampai petang. Jadi, dengan melaksanakan puasa memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal ibadah. Kita juga memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini, baik yang kita sengaja maupun yang
tidak kita sengaja. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk itu, mari kita simak penjelasan materi tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian puasa, macam-macam puasa wajib, macam-macam puasa sunnah, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa, hal yang dapat membatalkan puasa, orang-orang yang diperbolehkan berbuka pada puasa bulan Ramadan, hal-hal yang mengurangi pahala puasa, waktu yang diharamkan untuk berpuasa, dan hikmah berpuasa. Pengertian puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata syaumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Setiap orang yang percaya kepada Allah diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam puasa. Yang pertama itu puasa wajib, dan yang kedua puasa sunnah. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Macam-macam puasa wajib, di antaranya yang pertama puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa wajib ini mulai diperintahkan mulai tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardu ain. Nah, agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, marilah kita pahami ketentuan-ketentuannya. Syarat wajib puasa, yang pertama berakal, yang kedua balik, dan yang ketiga mampu berpuasa. Untuk syarat sahnya puasa, yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yaitu sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang ketiga suci dari darah haid dan nifas, dan yang keempat dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Rukun puasa. Orang yang akan melaksanakan puasa harus memenuhi rukun puasa antara lain yaitu yang pertama niat untuk berpuasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala.
Niat untuk melaksanakan puasa dilakukan pada malam hari sebelum memulai puasa dan selambat-lambatnya sebelum terbit fajar. Untuk menjaga agar niat puasa ini tidak terlewatkan, kita boleh mengucapkan niat puasa ini setelah selesai salat tarawih. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang pertama itu makan dan minum. Makan dan minum yang membatalkan puasa adalah apabila dilakukan dengan sengaja. Kalau makan minum dilakukan dengan tidak sengaja karena lupa, hal ini tidak membatalkan puasa. Yang kedua, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Apabila muntahnya tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan dapat membatalkan puasanya. Ia wajib mengganti puasa itu serta harus membayar kifarat atau denda. Ada 3 macam kifaratnya, antara lain memerdekakan hamba-hambanya. Kalau tidak sanggup memerdekakan hamba sahayanya, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak kuat berpuasa, maka bersedekah dengan memberikan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin dan tiap-tiap orang mendapatkan 3/4 liter. Untuk yang keempat, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang kelima, gila. Dan yang keenam, keluar cairan mani dengan sengaja. Selanjutnya adalah hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Orang yang sedang berpuasa disunahkan untuk melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, berdoa ketika berbuka puasa. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, sholat malam, termasuk sholat tarawih. Dan yang keempat, tadarus atau membaca Al-Quran. Adapun hal-hal yang dapat mengurangi pahala berpuasa. Hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contohnya membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Lalu, adapun orang-orang yang boleh berbuka puasa pada saat puasa bulan Ramadan, diantaranya orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa atau apabila berpuasa sakitnya semakin parah. Namun, ia harus menggantikannya di hari lain apabila sudah sembuh nanti. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ia pun wajib mengqadha puasanya di hari lain. Yang ketiga, orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa, ia wajib membayar fidyah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. Yang keempat, orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Kedua perempuan ini kalau khawatir akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, mereka wajib mengqadha puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Kalau hanya khawatir akan menimbulkan mudarat bagi anaknya, ia wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Yang termasuk puasa wajib berikutnya yaitu puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. Misalnya, kamu ingin sekali lulus SMP dan memperoleh predikat 10 besar di sekolah. Jika keinginan mulia itu terwujud, kamu berjanji untuk puasa 3 hari. Nah, ketika cita-cita itu ternyata terpenuhi, maka janji atau nazar untuk berpuasa 3 hari tersebut harus segera kamu laksanakan. Nazar harus berupa amal kebaikan. Kita tidak boleh bernazar dengan amal keburukan atau maksiat. Jika seseorang kelepasan bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka hal tersebut tidak wajib, bahkan tidak boleh dilakukan. Bahkan ia harus beristighfar memohon ampun kepada Allah atas nazar berbuat maksiat tadi. Puasa wajib yang ketiga yaitu puasa qadha puasa. Qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya.
Apabila meninggalkan puasa 6 hari, wajib baginya mengqadha 6 hari sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Batas waktu untuk mengqadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, ia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Puasa wajib yang selanjutnya adalah puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, tidak mampu memenuhi nazar. Nazar merupakan janji yang wajib kita penuhi, tetapi kadangkala kita tidak sanggup memenuhi janji tersebut karena ada halangan. Contoh, jika nanti saya sembuh dari sakit, saya akan melaksanakan umroh. Apabila sakit yang kita derita selama ini sudah sembuh, kita wajib melaksanakan umroh. Namun, saat itu kita belum mempunyai ongkos untuk pergi umroh, maka kita boleh menggantikannya dengan membayar fidyah kepada 10 orang miskin. Jika tidak mampu membayar fidyah, kita wajib berpuasa selama 3 hari. Yang kedua adalah berkumpul dengan istri di siang hari pada bulan puasa. Dalam kasus semacam ini, ia wajib melaksanakan puasa kifarat selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Membunuh merupakan perbuatan keji yang dilarang oleh Allah dan termasuk dosa besar. Namun, seringkali terjadi kasus pembunuhan yang terjadi walaupun pelakunya tidak menginginkannya. Yang keempat, melakukan zihar kepada istrinya atau menyamakan istri dengan ibunya. Seorang suami yang menyamakan istri dengan ibunya hukumnya haram. Contoh perilaku menyamakannya adalah seorang suami tidak mau melakukan hubungan suami istri, memberi nafkah batin karena ketika melihat istrinya seperti melihat ibunya. Perlakuan suami seperti itu tentu sangat menyakiti hati dan perasaan istrinya. Hal ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila perbuatan ini sudah terlanjur, maka suami tersebut harus membayar kifarat dengan memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kelima, mencukur rambut ketika ihram. Ketika sedang melaksanakan haji, seorang jamaah haji sudah mencukur rambut sebelum tahallul, maka jamaah haji tersebut harus membayar kifarat berupa memberi sedekah kepada 6 fakir miskin atau berpuasa 3 hari. Yang keenam, berburu ketika ihram. Pada saat seseorang melaksanakan haji, dia tidak boleh berburu binatang. Jika hal itu dilakukan, maka ia wajib membayar kifarat karena berburu binatang merupakan salah satu dari larangan haji. Bentuk kifaratnya ditentukan oleh keputusan hakim yang dinilai jujur. Yang ketujuh, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamatu atau qiran. Haji tamatu yaitu seseorang yang berihram untuk melaksanakan umroh pada bulan-bulan haji, sedangkan haji qiran yaitu seseorang yang berniat haji dan umroh sekaligus yang dilaksanakan pada bulan-bulan haji. Dengan kata lain, berihram untuk menunaikan ibadah umroh dan haji secara bersamaan dan kemudian menetapkan diri dalam keadaan ihram sehingga nanti sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dalam hal ini, ia wajib membayar denda sebagai berikut: menyembelih seekor kambing yang pantas untuk berkurban. Apabila tidak sanggup memotong kambing, ia wajib melaksanakan puasa selama 10 hari. 3 hari wajib ia kerjakan pada saat ihram paling lambat pada hari raya haji, dan 7 harinya wajib dilaksanakan sesudah ia kembali ke tanah airnya. Oke, kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang puasa sunnah. Selain diperintahkan untuk melaksanakan puasa wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Cara mengerjakannya sama seperti melaksanakan puasa Ramadan, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam melaksanakannya, puasa sunnah ini dikaitkan dengan bulan, hari, dan tanggal. Puasa sunnah ini apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Adapun macam-macam dari puasa sunnah, yang pertama puasa Syawal.
Puasa ini dilaksanakan sesudah tanggal 1 Syawal. Jumlahnya adalah 6 hari. Cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau boleh juga dilaksanakan dengan cara berselang-seling. Misalnya sehari puasa, sehari tidak. Yang kedua adalah puasa Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah, sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini. Keistimewaan puasa Arafah ini dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan untuk yang ketiga yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dalam waktu-waktu tertentu kita dilarang berpuasa. Adapun waktu yang diharamkan untuk berpuasa adalah yang pertama, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan yang ketiga adalah hari yang diragukan. Yang terakhir adalah hikmah berpuasa. Orang muslim yang senantiasa melaksanakan puasa akan mendapatkan banyak manfaat, antara lain yang pertama meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah. Ini merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. Yang kedua menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Tentulah dengan sabar ini, ia dapat menahan segala kesulitan tersebut. Yang keempat, dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kelima, mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik, karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Sifat ini dapat menghilangkan pahala puasa. Dan yang terakhir, dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita, sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Nah, itu dia teman-teman materi tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, media ini itu sangat cocok digunakan untuk keadaan belajar secara online. Nah, untuk suara dari PPT itu sendiri opsional ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyampaikan secara langsung apabila dipraktekkan di dalam kelas dengan penyampaian yang menggunakan variasi suara, ekspresi, dan posisi diri, dan lain-lain. Nah, pasti ya teman-teman, dari setiap media apapun mempunyai kekurangan dan mempunyai kelebihan. Adapun kekurangan dari media ini yaitu yang pertama, dalam penyampaian dengan metode ceramah itu akan terasa membosankan. Yang kedua, media ini tergantung pada penyaji materi. Yang ketiga itu, media pendukungnya harganya itu memang relatif mahal karena harus menyediakan komputer atau laptop dan LCD. Dan yang keempat itu, media ini sulit digunakan apabila disampaikan kepada sekolah yang tidak menyediakan alat-alat yang dibutuhkan. Nah, adapun kelebihan dari media ini yaitu yang pertama, lebih menarik dan termotivasi untuk bersemangat dalam belajar karena menampilkan gambar dan suara. Yang kedua, dapat digunakan secara berulang-ulang apabila dibutuhkan kembali. Dan yang ketiga, apabila penyampaiannya luas dan sesuai dengan materi, siswa akan lebih cepat dalam memahami materi yang disampaikan dan lain-lain. Nah, oke teman-teman sekalian, pada intinya sekreatif dan seinovatif apapun media pembelajaran, maka kunci utamanya tetap terletak pada pendidik itu sendiri, bagaimana bisa mengatur dan juga membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan materi yang disampaikan pun bisa tersampaikan kepada peserta didik. Nah, cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf atas kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.